Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal ujian satuan pendidikan tingkat SMP yang merupakan soal di salah satu SMP di salah satu kota ya. Ujiannya sudah dilakukan pada minggu kemarin ya, dan akan coba saya bahas di sini sehingga nanti buat kalian yang di sekolahnya belum ujian sekolah atau ujian USP ya, kalian bisa belajar ya dari video saya, dari video pembahasan ini, sehingga nanti kalian akan mendapatkan hasil yang maksimal ya. Baik, pada dua video saya sebelumnya saya sudah membahas nomor 1 sampai 20 di video yang pertama, kemudian nomor 21 sampai nomor 30 di video yang kedua. Di video yang ketiga ini saya akan membahas dari nomor 31 sampai nomor 40, di mana nanti soal nomor 36 sampai 40 itu bentuknya adalah soal esai ya. Baik, sekarang kita mulai membahas soalnya. Pak Herianto, saya fokuskan dulu ya, saya perusahaan dulu. Pak Herianto mempunyai penampungan minyak berbentuk tabung dengan diameter 105 cm dan tinggi 220 cm. Terisi minyak 2/3-nya. Minyak tersebut dipindahkan ke dalam kantong yang berisi 1,8 liter. Jika minyak tersebut telah selesai dipindahkan ke dalam kantong baru, maka kantong yang terisi penuh dengan minyak adalah, jadi yang ditanyakan adalah jumlah kantong yang terisi penuh minyak. Nah, diketahui di sini wadah atau tempat minyaknya semula itu berbentuk tabung ya, berbentuk tabung, sehingga nanti tapi diisi 2/3-nya ya, 2/3-nya, sehingga nanti untuk kita cari dulu deh volume minyaknya, volume minyak ya. Kita menggunakan rumus tabung ya, karena hanya diisi 2/3-nya ya, jadi hanya terisi 2/3-nya, berarti nanti ini 2/3 dikali dengan volume tabung kan PR kuadrat dikali dengan T. Kita masukkan ke sini. Berarti 2/3 R-nya 105 ya. Oh, ini diameternya. Berarti kita pakai 22/7 ya. Yang ini berarti R-nya, ini kan diameternya 105 ya. Berarti nanti untuk jari-jarinya R-nya nanti tinggal dibagi 2 nih, 105/2. Berarti 105/2 dikali dengan 105/2, karena di sini kuadrat ya, dikali dengan tingginya berapa nih, 220. Nah, ini kita bagi ya, 22 dibagi 2 11. Kemudian yang ini juga bisa dibagi sebentar, yang ini kan 21 ya, 105 dibagi 21 bisa ya, 5 ya, ini 5, sehingga nanti hasilnya sama dengan V nya ya, V nya sama dengan 2 dikali 4 2 dikali 11 gini aja, 11 kali 11 kan 121 ya, dikali 2 242 ya. Kemudian yang ini 5 dikali 105, 5 dikali 105, 525 ya. Nah, nanti kalian kalikan nih ya, jadi nanti banyak ya jadinya ya, 242 dikali dengan, jadi 242 itu hasil dari 11 kali 11, kemudian dikali 2, kemudian dikalikan dengan
kali 105. Kan tadi hasilnya 525. Nah, nanti ketemunya itu 1,270500 cm. Nah, kalian nanti cari ya, kalian hitung pakai kalkulator ya, biar cepet. Nah, nanti hasilnya adalah ini berapa nih? 1 miliar ya. 1 miliar ya. Nah, pokoknya ini hasilnya ya. Nah, nanti ini kan dalam sentimeter persegi nih. Sentimeter kubik ya. Sentimeter kubik kalian jadikan ke desimeter kubik. Karena di sini satuannya adalah liter ya. Desimeter kubik kan setara dengan liter. Berarti dibagi sejuta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti nanti 1 pokoknya ya ini dibagi sejuta ya, bener ya. 1,270 dibagi 1000 ya, maaf, dibagi 1000 berarti 1270,5 ya. Nah, ini desimeter kubik. Nah, nanti kalian bagi dengan 1,8. Nah, nanti kalau dibagi hasilnya adalah 705, bla 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 bla. Ya. Nah, berarti yang terisi penuh artinya bilangan bulatnya aja yang diambil, yaitu 705 kantong. Jawabannya yang A. Nah, paham ya? Lanjut ke soal nomor 32. Cahaya mempunyai kawat yang panjangnya 5 meter. Cahaya akan membuat kerangka bangun seperti gambar di bawah. Sisa kawat untuk membuat kerangka bangun tersebut adalah, bangunnya ada 2 ya, balok sama prisma. Kita cari dulu deh panjang seluruh rusuk dari balok. Berarti nanti untuk balok panjang rusuknya 4 dikali panjang tambah lebar tambah tinggi. Berarti nanti 4 dikali panjangnya, anggaplah ini 20 ya, 25. Kemudian yang ini adalah berapa nih? Nggak kelihatan. 25, 10 ya, 10. Ini 25, ini 10, ini berapa nih? 20 ya, 30 ya. Ini berarti nanti 25 ditambah 10 ditambah 30. Nah, 4 kali, ini kan 40. 40 tambah 25, 65. 65 kali 4, 20, 2, 24, 26. 260 cm ya. Ini panjang panjang seluruh rusuk dari balok ya. Panjang seluruh rusuk dari balok. Nah, kemudian kalian cari yang panjang rusuk untuk prisma. Sekarang yang prisma nih. Berarti nanti sisi tegaknya ini berapa nih? Ya, sisi tegaknya ini 30 ya. Ini 30, 30, 30. Ada berapa? Ada 3. Berarti 3 kali 30. Kemudian yang ini 25. Ini 15 ya. Berarti ini 20 nih. Berarti nanti 2 dikali, ini kan jumlahnya ada 2 ya. 2 dikali, jumlahkan aja nih, 15 ditambah 20 ditambah 25. Nah, kalian pasti ada yang nanya, ini kok tiba-tiba 20? Pakai Pitagoras ya. Ini adalah triple Pitagoras. 3, 4, 5. Kelipatannya kalau dikalikan 5, ini 15 kali 5, 20 kali 5, 25. Ini jawabannya ya. Nah, saya lanjut di sini ya. Yang ini kan 90 cm. Yang ini jadinya kan, ini tambah ini kan 40. 40 tambah 20, 60. 60 kali 2, 120. Nah, nanti ditambahkan nih, 90 tambah 120. Sama dengan 210. Nah, berarti panjang kawat totalnya yang dibutuhkan itu adalah 260 ditambah 210.
260 tambah 210 sama dengan 470, satuannya cm. Nah, panjang kawat mula-mula berapa? 5 kan? 5 meter itu sama dengan 500 cm. Nah, yang dipakai adalah 470. Berarti sisanya berapa? Tinggal kurangin aja nih. Dikurang 470. Hasilnya berapa? 30 cm. Jawabannya adalah yang. Kita lanjut ke nomor 33. Perhatikan gambar. Umam ingin membuat corong seperti gambar dari plat. Maka luas plat minimum yang digunakan untuk membuat corong tersebut adalah saya gambarkan dulu ya di tempat yang lain. Saya kerjain dulu saya perbesar gitu ya, biar lebih jelas gambarnya. Ini corong. Nah, seperti ini ya. Sebentar. Ini anggap aja simetris gitu ya. Yang ini 6. Kemudian ini 10 ya. Kemudian ini tingginya 12 ya. Dari sini sampai sini. Ini 12. Kemudian yang ini 24. Nah, yang ditanyakan itu kan luas plat aluminium ya. Berarti yang kita hitung itu adalah luas selimut keseluruhan ya. Luas selimut keseluruhan. Ini nanti ada dua ya. Ini tabung, bentuknya tabung. Yang ini adalah kerucut. Tapi kerucutnya bukan kerucut penuh, tapi kerucut yang dipotong ya. Kerucut yang terpotong. Nah, kita hitung dulu luas selimut tabung. Luas selimut tabung. Jadi kedua-duanya dicari luas selimutnya. Luas selimut tabung. Luas selimut tabung berarti nanti L-nya adalah 2pi kali R kali T. 2pi, pi-nya nggak dirubah ya karena ini dalam bentuk pi. Dikali dengan R-nya, ini kan 6, berarti R-nya 3. Dikali tingginya 10. Berarti nanti luas selimutnya itu 60 ya, 60 pi. Satuannya cm persegi. Ya. Paham ya sampai sini? Kemudian kita hitung yang luas nih. Ini kerucutnya terpotong. Nah, kalau digambarkan kan ini terpotong ya. Nah, saya gambarnya sekarang saya gambar ke selimutnya. Ke kerucutnya ya, kerucutnya aja. Saya gambarin kerucutnya aja. Nah, ini kan 24 nih. Kemudian yang ini 6 ya. Ini tadi 12 ya. 12. Tingginya 12. Nah, kalau misalkan kita teruskan nih ya, gambar kerucutnya kan mestinya kan begini ya. Nah, berarti nanti luas selimut kerucut yang besar ini dikurangi dengan luas selimut kerucut yang kecil. Kan mestinya seperti itu ya. Tapi ini kita nggak tahu nih. Ya, kita nggak tahu tingginya berapa, kemudian ya sisi miringnya itu berapa. Karena untuk mencari garis pelukis kita harus mencari tingginya dulu. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya seperti ini. Nah, kita lihat segitiga yang ini ya, yang saya kasih tanda biru.
Nah, kalau misalkan saya pindahin ya, kita ambil segitiganya aja ya. Kita ambil segitiganya aja, berarti kan nanti begini ya bentuknya. Nah, yang ini karena ini 24, berarti setengahnya jari-jarinya, yaitu 12 cm. Kemudian yang ini 12 ya. Yang ini kan 12 nih. Dari sini sampai sini 12. Kemudian yang ini kita nggak tahu nih. Yang ini kita nggak tahu kan. Kita misalkan dengan X. Kemudian yang ini 3 ya berarti. Karena kan jari-jarinya 6 ya. Diameternya 6 berarti jari-jarinya 3. Nah, untuk menghitung X-nya kita pakai kesebangunan. Berarti nanti 3/12. 3/12 nilainya sama dengan X. Jadi kita lihat segitiga yang kecil ini dengan segitiga yang besar. Berarti berarti yang ini, sisi yang ini berarti 12 tambah X. Ya, sehingga nanti kita kalikan silang ya. Ini kali ke sana. Berarti nanti, ini sederhanakan aja ya, biar lebih gampang. 1/4 ya jadinya ya. 1/4 karena dibagi 3 ya. Ini kali ke sana, yang ini kali ke sini. Berarti 12 kali 1 12. Kemudian X kali 1 X ditambah sama dengan ya, sama dengan 4 kali X 4X. Kemudian yang ini 12 4X, X-nya pindah ke ruas kanan jadi min. Ini jadi 3X 12. Berarti X-nya sama dengan 12/3. Atau nilai X-nya sama dengan 4 cm. Berarti ini sama dengan 4 cm nih. Nah, ketemu. Kita cari sisi miringnya. Ya, kita cari sisi miringnya sekarang. Kita cari satu-satu nih. Segitiga yang kecil dulu ya. Yang ini 4, yang ini 3. Berarti ini 5. Triple Pitagoras ya. Kemudian segitiga yang besarnya. Jadi kita cari garis pelukisnya. Ini 12. Yang ini kan 12 tambah 4 ya. Berarti 16. Berarti ini 20. Pakai teorema Pitagoras. Jadi ini angka-angka triple Pitagoras nih. Nah, ketemu berarti kita bisa mencari luas selimut kerucut ya. Berarti nanti gini ya, luas selimut kerucut yang terpotong berarti yang ininya aja ya. Kalau ini kalau saya arsir berarti nanti nilai luas selimut kerucut yang terpotongnya itu sama dengan luas selimut kerucut yang besar. Selimut kerucut kan pi kali R kali S ya. Berarti ini misalkan S yang besar, ini juga yang besar, dikurangi dengan pi R yang kecil, kerucut yang kecil, S yang kecil. P-nya tetap ya, kita rubah. Kemudian yang besarnya tadi 12 ya, 12. Sisi garis pelukisnya adalah 20. Kemudian dikurang pi yang kecil, jari-jari yang kecil 3. Selimutnya 4. Garis pelukisnya 4. Berarti nanti 12 kali 20 240 pi dikurang dengan 12 pi sama dengan 240 dikurang 12 8 ini 3 2 ya 228 ya 228 pi cm persegi. Nah, berarti luas apa tadi yang ditanyain? Kok lupa? Luas plat aluminium. Ya, luas plat aluminium
yang dibutuhkan kita tinggal tambahkan aja nih 60 pi yang tadi ya, yang ini 60 pi. Kemudian kita tambahkan dengan 228 pi sama dengan ini 8 ya. Terus ini 2 tambah 6 8 sama dengan 288 pi cm persegi. Nah, kita cari nih hasilnya. Ada nggak ya kira-kira? Soalnya saya nggak lihat. Oh, ternyata tidak ada ya. Ternyata tidak ada nih. Harusnya 288 pi ya. Ya, tidak ada ya jawabannya. Ini bisa lebih besar ya ini. Harusnya kalau corong itu kan ini nggak ikut ya. Coba saya curiganya ini luas lingkarannya ikut dihitung ya. Curiganya begitu saya. Coba kita hitung nih luas lingkarannya. Luas lingkaran yang atas berarti kan pi r kuadrat ya. Berarti pi dikali 3 kuadrat sama dengan 9 pi. Kemudian yang bawah berarti pi r kuadrat. Berarti pi kali ini 12 kuadrat. Berarti 144 pi. Nah, kalau kita jumlahkan semuanya ya. Yang tadi kan 288 nih. 288 pi ditambah 144 pi. Kita tambahkan aja dulu nih. 12 ya, sorry. 12 pi. Ini 12, 13, 4. Terus ditambah dengan yang tadi berapa? 9 ya. Tambah 9. 441. Nggak ada juga. Dah. Ya, kurang harusnya jawabannya adalah 288 pi ya. Karena yang diambil adalah hanya luas selimutnya aja. Namanya corong itu atas dan bawahnya itu terbuka ya. Kalau dia tidak terbuka ya nggak bisa dipakai lah corongnya. Ya. Kita lanjut aja ke soal yang berikutnya, yang nomor 34. Segitiga KLM dan segitiga KNN pada gambar adalah segitiga siku-siku. Perhatikan pernyataan berikut. KL bersesuaian dengan MN. KL itu yang ini ya. KL bersesuaian dengan MN. MN itu ini kan sisi tegak ya. Harusnya bersesuaian dengan. Jadi tergantung nanti ya. Kalau kita membandingkan antara segitiga yang besar ini dengan segitiga yang kecil ini, berarti nanti KL sama dengan LN. Ya. Kemudian ini berarti salah nih. Ini salah. Kemudian KN berarti yang ini ya, KN ya, KN bersesuaian dengan KL. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang besar, dengan yang segitiga yang ini, itu KN ini kan tegak dengan sisi tegak ini. Berarti sama ya. KN sama dengan KL. Nah, berarti ini benar nih. Ini betul. Kemudian LN dengan ML. Yang ini tegak. Yang ini. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang tegak, berarti tegaknya yang ini ya. Dengan KL, atau bisa juga tegaknya dengan atau ini kalau misalkan ini segitiga alasnya ya, alas dari segitiga KNL, berarti nanti alasnya ini LM. Nah, ini juga bisa nih. Ini juga bisa. Kemudian LM sesuai dengan KN.
KN. Oh, ini sisi miring, ini bukan sisi miring ya. Berarti salah ya. Berarti nanti jawabannya adalah 2 dan 3. Nah, jawabannya di mana nih? Di sini nih. Bentar, kita cari. 2 dan 3 ya. 2 dan 3. Jawabannya yang C. Lanjut yang nomor 35. Titik K 4, -2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan -1. Kemudian dirotasikan dengan pusat 0,0 sejauh 270 searah putaran jarum jam. Koordinat bayangan terakhir titik K adalah jadi yang ditanyakan adalah koordinat terakhir titik K. Kita cari dulu nih. K dicerminkan terhadap Y-1. Kita cari bayangannya dulu ya. Nah, berarti kalau dicermin terhadap garis Y sama dengan nilai X-nya tetap ya. Nilai X-nya tetap, nggak berubah. Yang berubah itu adalah yang Y-nya. Berarti nanti 2 dikali -1 dikurangi dengan -2. Nanti koordinatnya jadi 4, ini kan -2 nih. -2 ditambah 2 ya. Berarti nanti koordinatnya menjadi 4,0. Ya. Nah, kemudian dia ini ke aksen nih. Ke aksennya adalah 4,0. Kemudian diputar ini kan 270 derajat ya searah jarum jam. Berarti sama aja kita memutar 90 derajat tapi berlawanan dengan jarum jam. Berarti artinya apa? Dibalik. Yang X jadi Y, yang Y jadi X. Berarti hasilnya adalah 0,4. Jawabannya adalah yang A. Ya, paham ya? Lanjut ke nah, sekarang kita ke soal esai ya. Soal esai, hitung hasil dari 4/5. Ini soal ke nomor 36. Soal esai dari 36 sampai 40 soalnya esai. Hitung hasil dari 4/5 dikurang 2/3 sama per 1/4. Nah, kita tinggal kan penyebut nih. Samakan aja nih penyebutnya. Ini pecahan ya, penyebutnya samain. Nih 3 dengan 5, KPK-nya 15. Ya, berarti nanti yang atas jadi 12 ya. Yang ini jadi 10. Per yang bawah tetap ya 1/4. Kita kurangi nih, 12 dikurang 10. 2/15 per 1/4. Nah, dengan pecahan dibagi dengan pecahan. Berarti bisa saya tulis pecahan pertama dikali dengan kebalikan pecahan kedua. Sama dengan 8/15. Nah, hasilnya. Lanjut ke nomor 37. Setia menabung di sebuah bank sebesar 3 juta dengan suku bunga tunggal 3% per tahun. Pada saat tabungan tersebut diambil, tabungan Setia menjadi 3.120.000. Berapa lamakah Setia menabung di bank? Berarti yang ditanya adalah N-nya ya. Nah, untuk mencari N, caranya begini. Kita tinggal masukkan aja bunga yang didapat. Kita bagi dengan ya persen bunga dikali dengan tabungan awal. Tabungan awal. T-nya tabungan, A-nya awal ya. Makanya saya singkat TAU. Nah, kita masukkan aja langsung ke sini. Bunga yang didapat itu berarti 3.120.000. Kita kurangi dengan yang 3 jutanya. Persen bunganya 3%, berarti 3/100. Dikali dengan tabungan awalnya berapa? 3 juta.
Ini coret 2, ini coret 2. Berarti nanti yang atas dikurangi jadi 120.000 ya. Per yang ini 3 kali 3 9. Tuh 2 3 4. Masih sisa 4 nih. Tuh 2 3 4. Oh, ini bagi. Sama dengan 12/9 ya. Disederhanakan dibagi 3, ini 4/3. Hati-hati ya, 4/3 itu artinya 4/3 bulan. 4/3 tahun. Karena hitungannya bunganya per tahun. Nah, kalau ditanyakan dalam bentuk bulan, berarti N-nya sama dengan 4/3 dikali 12. Nah, ini jadi 4, berarti 16 bulan. Ya, ketemu jawabannya. Jawabannya adalah 16 bulan. Lanjut ke soal yang ke-38. Suatu kelas yang berjumlah 35 siswa. Terdapat 14 orang siswa yang senang memasak, 18 orang siswa senang menjahit, dan 6 orang siswa tidak senang keduanya. Gambarlah diagram Venn-nya. Bentar. Saya cari kertas dulu ya. Nah, untuk yang A ya, untuk yang A saya kerjain di kertas yang lain. Untuk yang A, untuk menggambar diagram Venn berarti begini ya. Nah, yang A ya, 38A. Semestanya nanti kita buat 2 lingkaran. Yang ini misalkan suka memasak, yang ini suka menjahit. Nah, 6 orang siswa tidak senang keduanya, berarti letaknya di luar. Ini 6. Kemudian terdapat 14 orang siswa. Nah, ini kan kalau kita kurangin ya, jumlah siswanya kan 35 nih. Kemudian dikurangi 6 nih yang tidak senang keduanya. Berarti sisanya kan 29 orang nih. Nah, tapi kalau dijumlahkan nih, 18 tambah 14 berapa? 32 ya. Berarti nanti ada kelebihan berapa nih? 32 dikurang 29, 3 orang. Nah, 3 orang itu letaknya di sini. Ini 3 orang. Nah, berarti yang di sini berapa nih? Yang ada di sini. Tinggal kita kurangin. Yang suka memasak kan 14. Kita kurangin dengan 3, 7. Karena yang suka keduanya ada 3 kan? Kemudian 14 kurang 3 kok 7 sih? 11 maksudnya. Kemudian 18 orang suka senang menjahit. Berarti yang di sini ya, kita kurangi 3 berarti 15. Nah, udah ketemu deh. Ini adalah gambar diagram Venn ya. Kemudian yang kedua, banyak siswa yang senang keduanya. Udah tinggal dijawab aja nih, yang B. Sama dengan 3 orang. Nah, dijawabkan tadi caranya seperti dia, caranya. Kemudian yang C, cara ngitungnya tadi udah ya. Kemudian yang C, banyaknya siswa yang hanya senang memasak. Nah, ini juga sudah dijawab nih. Nanti 14 dikurang 3 ya. Berarti berapa tadi? 11. Udah digambar di situ. Kemudian yang D, banyak siswa yang senang menjahit. Banyak siswa yang senang menjahit. Yang menjahit, ini udah yang hanya senang menjahit ya. Berarti 15. Nah, karena udah digambarin di sini ya. Jadi kalau yang A nya sudah digambar, yang B-nya tinggal dijawab. Lanjut ke nomor 39. Muhammad ingin membentuk balok dari triplek dengan perbandingan P banding L banding T 3:2 banding 1. Jika luas triplek yang tersedia 352 cm, hitunglah ukuran panjang lebar. Untuk mencari luas permukaan balok, ini kan bentuknya kan balok ya. Luas permukaan balok Nah, rumusnya kan gini ya.
2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, dengan perbandingan yang diketahui kan perbandingannya nih. Kita tinggal tambahin aja nih. 2 dikali panjangnya. Nah, 3 kita tambahin aja X. L-nya 2X berarti ditambah dengan 3X kali 2. Sorry, ini 1 ya, berarti kali X nih. Ditambah dengan yang lebarnya berarti 2X dikali X. Nah, sebentar, saya turun. Lanjut. Ini tadi 352 ya. Nah, gini ya. Nih kalikan 6x kuadrat ditambah ini 3x kuadrat ditambah 2x kuadrat. Ini kita bagi aja. Jadinya 15 berarti 7 ya. 176. Yang ini kita tambahkan nih 6. Ini kan karena variabelnya sudah sama semua, kita tambahkan aja 6 tambah 3 9, 9 tambah 2 11. Ini 11x kuadrat. Berarti nanti nilai x kuadrat sama dengan 176 per 11. 17 bagi 11 itu 1. Ya. Berarti 1, 11, 6, 66 bagi 6, 6. 66 bagi 11, 6 kan. Nah, nilai x-nya sama dengan 6. X kuadratnya 16 ya. Berarti nilai x-nya sama dengan akar 16 atau sama dengan 4. Berarti nanti karena yang ditanyakan itu adalah ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Berarti kalau yang A panjang kan 3x tuh. 3 dikali x-nya 4. Berarti 12 cm. Yang B lebarnya. Ini kan 2 nih. 2 kali 4 8 cm. Kemudian kok B sih? Masih A ya. Kemudian tinggi berarti X atau sama dengan 4 cm. Ya, ketemu ya yang pertanyaan yang A. Kemudian yang B 39B. Oh, di sini aja nih langsung. Berarti ketemu tadi ya panjang, lebar, dan tinggi. Volume itu berarti panjang kali lebar kali tinggi. Berarti 12 dikali 8 dikali 4. 12 dikali 8 kita hitung. Aduh, mana ya? Sini aja nih. 12 kali 8 6, 96 kali 4 24, 2, 36, 38. Berarti 384 nih. 384 cm kubik. Ya. Kemudian yang nomor 40 nomor 40 ya, nomor 40. Diketahui titik A 8, -6 didilatasikan dengan pusat O 0,0 dengan faktor skala setengah. Kemudian bayangannya direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2. Gambarkan transformasi berikut tersebut. Aduh, suruh gambar ya. Kalau nggak pakai penggaris susah deh. Nah, kalian bisa gambar sendiri ya yang A, kemudian yang B aja nih. Saya langsung ke B. Tentukan koordinat bayangannya. Nah, kita jawab yang B aja nih. Dari A 8,6 koordinatnya didilatasikan dengan pusat 0,0. Dengan skala setengah. Berarti nanti K-nya setengah ya. Berarti nanti tinggal kita kurangin aja nih. Untuk mencari A aksennya kita bagi dengan setengah. Atau kita kok dibagi. Kita kalikan dengan setengah. Berarti nanti 8 dikali setengah 4. 6 kali setengah 3. Nah, ini adalah koordinat setelah didilatasikan dengan faktor skala setengah. Kemudian bayangannya direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2. Ini A aksen, berarti A double A.
A aksennya kan tadi 4,3 ya. Kemudian direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2. Kalau direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2, berarti nanti nilai Y-nya tidak berubah. Yang berubah adalah nilai X-nya. Berarti nanti 2 dikali dengan 2 dikurangi dengan 4,3 nih, langsung 0,3 aja. 2 kali 2, 4 dikurang 4. Berarti nanti ini A double aksen ya. Berarti A double aksennya itu adalah 0,3. Ya. Demikian pembahasan. Oh, ini min ya. Ini min, sorry. Ini min nih. Ada minnya nih ternyata. Ini min, ini min, ini min, ini min. Berarti 0,-3. Ya, demikian pembahasan soal dari saya untuk soal USP yang sudah dilakukan minggu kemarin atau beberapa hari yang lalu di sebuah sekolah di salah satu kota ya. Semoga nanti ini bermanfaat buat kalian yang belum ujian sekolah atau belum melakukan USP sebagai soal latihan ya. Karena tiap daerah atau tiap kabupaten itu pasti soalnya berbeda. Bisa jadi tiap sekolah walaupun dalam satu kabupaten itu bisa saja soalnya berbeda. Jadi kalau misalkan ada yang ada di channel YouTube yang lain mengatakan ini pasti keluar, soal seperti ini keluar, soal ini, nah jangan percaya, karena namanya USP itu tergantung dari daerahnya, ya, tergantung dari daerahnya. Jadi belum tentu tiap daerah itu sama ya. Jadi jangan percaya kalau ada di channel YouTube yang lain mengatakan ini pasti keluar. Nah, berarti dia hanya omong kosong ya. Karena hanya ingin mungkin untuk menaikkan subscribernya atau viewersnya ya. Baik, saya akhiri, sampai ketemu lagi di pembahasan soal yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.